Kerajaan Majapahit, atau Majapahit, adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang mencapai puncaknya pada abad ke-14 dan ke-15. Berikut adalah susunan dan struktur pemerintahan di Majapahit. 1. Raja, sebagai kepala negara dan pemerintah, raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja Majapahit memiliki peran penting dalam pemerintahan, agama, dan militer. Raja juga dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. 2. Pangeran dan keluarga kerajaan, anggota keluarga kerajaan, termasuk pangeran dan putri, sering memegang jabatan penting dalam pemerintahan dan administrasi, serta menjadi bagian dari keputusan politik dan militer. 3. Para menteri, mahapatih, perdana menteri atau kepala penasihat utama raja, yang memiliki wewenang besar dalam administrasi dan kebijakan. Patih, menteri-menteri yang mengurus berbagai aspek pemerintahan seperti keuangan, militer, dan administrasi daerah. 4. Dewan Negara, berisi para penasihat dan pejabat tinggi yang membantu raja dalam pengambilan keputusan. Dewan ini bisa terdiri dari berbagai anggota dari kalangan bangsawan dan ulama. 5. Pemerintahan daerah kerajaan Majapahit terbagi menjadi beberapa wilayah atau provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati atau adipati. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, pajak, dan keamanan di wilayah mereka. 6. Birokrasi dan pejabat. Sistem administrasi Majapahit termasuk berbagai pejabat yang mengurus urusan sehari-hari kerajaan seperti perekonomian, hukum, dan urusan luar negeri. 7. Militer. Angkatan bersenjata Majapahit memiliki struktur komando yang terdiri dari jenderal dan perwira yang memimpin pasukan dalam peperangan dan menjaga keamanan kerajaan. Struktur ini membantu Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada masa kejayaannya. Di kerajaan Majapahit, beberapa panglima terkenal yang memainkan peran penting dalam kepemimpinan militer termasuk 1. Gajah Mada, panglima terkenal dan mahapati yang sangat berpengaruh. Dikenal karena ambisi dan strategi militernya, Gajah Mada dikenal melalui Sumpah Palapanya yang bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. 2. Raden Wijaya, meskipun lebih dikenal sebagai pendiri dan raja pertama Majapahit, Raden Wijaya juga memiliki peran penting dalam strategi militer awal kerajaan. 3. Aditya Warman, jenderal dan panglima perang yang juga dikenal sebagai raja di Sumatera Barat. Ia dikenal karena kontribusinya terhadap ekspansi wilayah Majapahit. Nama-nama ini berperan penting dalam keberhasilan dan perluasan kekuasaan Majapahit melalui strategi dan kepemimpinan militer mereka. Kerajaan Majapahit memiliki beberapa tokoh penting yang berpengaruh dalam sejarah dan keberhasilan kerajaan tersebut. Beberapa tokoh kunci termasuk 1. Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Majapahit, yang berhasil mendirikan kerajaan ini setelah kemenangan melawan pasukan Mongol dan penyerahan Singhasari. 2. Gajah Mada, mahapati yang sangat berpengaruh di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada dikenal karena usahanya dalam menyatukan Nusantara dan cita-cita Sumpah Palapanya. 3. Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang memerintah pada masa kejayaan puncak kerajaan. Pemerintahannya ditandai dengan perkembangan budaya dan ekspansi wilayah. 4. Tribuwana Wijaya Tunggadewi, ratu dan ibu dari Hayam Wuruk, yang memerintah sebelum Hayam Wuruk dan berperan penting dalam menguatkan kekuasaan Majapahit. 5. Aditya Warman, jenderal dan penguasa daerah di Sumatera yang juga memiliki peran penting dalam ekspansi wilayah Majapahit. 6. Nararya Sangramawijaya, panglima dan penguasa militer yang berperan dalam berbagai konflik dan ekspansi Majapahit. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek pemerintahan, militer, dan kebudayaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit, penasihat kerajaan memiliki peran penting dalam membantu raja dan penguasa dalam pengambilan keputusan dan administrasi. Beberapa penasihat kunci di Majapahit meliputi 1. Gajah Mada, sebagai mahapati, perdana menteri. Yang paling terkenal, Gajah Mada merupakan penasihat utama Raja Hayam Wuruk.
Ia sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri dan strategi militer, serta dikenal karena ambisi dan usaha untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. 2. Rakawi, merupakan sebutan untuk para penasihat atau sarjana yang memberikan masukan terkait kebijakan dan administrasi. Mereka seringkali adalah ulama, cendekiawan, atau pejabat tinggi yang memiliki pengetahuan luas. 3. Narayana, adalah gelar untuk beberapa penasihat penting yang membantu dalam hal-hal spesifik, seperti strategi militer dan administrasi. Penasihat-penasihat ini memainkan peran penting dalam keberhasilan pemerintahan Majapahit, memberikan nasihat strategis dan administrasi yang diperlukan untuk menjalankan kerajaan yang luas dan kompleks. Di kerajaan Majapahit, beberapa panglima perang yang terkenal antara lain: 1. Gajah Mada, sebagai Mahapati dan panglima perang utama di bawah Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada dikenal karena strategi militernya dan usahanya untuk menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapanya. 2. Ranggalawe, seorang panglima perang dan pahlawan yang dikenal karena peranannya dalam berbagai ekspansi dan peperangan untuk Majapahit.